Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Tapi yang terpenting itu pokoknya teman-teman itu tetap bahagia, tetap semangat, dan tetap eksis di dunia burung, khususnya murai batu. Gitu ya teman-teman. Tempo hari saya kan upload video dimana di situ saya menjawab komentar, membacakan komentar dari teman kita yang ditulis di kolom komentar YouTube ya. Jadi ini komentarnya. Terima kasih Om Sanda ilmu-ilmunya. Aku orang pemula dari murai dan coba pelihara dari trotolan. Berkat nonton Om Sanda aku belajar rawat. Alhamdulillah 2 ekor terbukti hasilnya memuaskan. Jadi juara 1. Terus ada yang mengomentari, sama bang aku juga begitu. Sampai burung yang ku cetak jadi incaran orang SMM. Terus dikomentari orang lain ya, sayang SMM sekarang nggak solid lagi, sudah pecah. Para bos sudah pintar mau cari pengakuan sebagai pemain top. Oke ya. Nah, saat saya membacakan itu kemarin di video itu kan saya sempat ketawa itu ya. Kok ada pertanyaan seperti ini gitu kan. Cuma dirasa ini perlu dibahas. Di situ juga saya katakan kalau memang ini perlu dibahas ya nanti Om Sanda bahas. Nah ternyata ada beberapa teman ya yang bertanya-tanya, yang intinya coba dong Om Sanda saya pengen tahu ya. Mungkin juga teman-teman kita ini sudah mendengar gitu ya, cuman pengen aja tahu ya dari pengetahuannya Om Sanda tentang SMM ini bagaimana gitu ya. Sebelumnya minta maaf kalau ada sedikit yang salah mungkin ya. Ini sepengetahuan saya aja teman-teman. Kalau sama orang-orang SMM dengan pengurus-pengurus SMM ya saya rasa saya cukup dekat lah ya dengan beberapa pengurus yang ada di dalamnya. Begitu juga teman-teman yang keluar ya dari SMM. Teman-teman, dalam dunia organisasi ya, IO ya, atau komunitas, keluar masuknya orang itu udah biasa. Orang keluar terus bikin sendiri, komunitas sendiri, itu biasa ya kan. Maka kenapa dulu Om Sanda itu juga sampai 3 IO kan Om Sanda ini. Pertama di BNR, setelah di BNR Om Sanda jadi pengurus pusat di OPPI ya. Terus setelah itu Om Sanda di Orijaya, di 3 IO ya. Kalau alasannya Om Sanda apa, jelas lah teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah berkomunitas, berorganisasi. Kadang ada kurang cocok gitu ya dengan pendapat kita, dengan ideologi kita, mungkin gitu ya. Ya keluar gitu kan ya. Tetapi begini, kalau aku dulu itu lebih ke saya ingin mempelajari. Om Sanda ini orangnya totalitas. Kalau belajar ya harus total gitu loh ya. Saya ingin mempelajari IO ini, bagaimana keorganisasiannya, bagaimana pencuriannya ya, jelek buruknya ya saya semua akan pelajari. Begitu juga sewaktu saya mendirikan. Jadi kalau di OPP itu saya mendirikan kantor pusatnya itu dulu di Pontianak. Selama saya menjabat sebagai koordinator juri pusat ya, selama hampir 2 tahun itu teman-teman, saya sudah mengupayakan untuk 8 DPW dan sekitar 20 DPC atau berapa gitu ya, lupa gitu ya. Ya salah satunya seperti mana kalau di Jawa Timur ini ada di Mojokerto waktu itu, dan sempat ada cuman nggak bertahan lama itu di Blitar gitu ya.
Ya, di Lampung ada, di mana, Kalimantan Timur ada, Kalimantan Selatan ada, di Jambi ada, gitu kan ya. Oke lah. Dulu Om Sanda sewaktu mendirikan OPI bareng sama Pak Edward ini ya saya ini pengen apa yang saya ketahui tentang dunia burung, saya pengen berkreasi lah teman-teman ya. Sampai akhirnya waktu itu kan kelasnya waktu itu kan masih yang mendominasi adalah Lakbet. Dan ini harus dicatat. Om Sanda ini berkontribusi lah. Ya, dan sebenarnya pemikiran juga bareng sama teman-teman yang lain. Om Sanda dan teman-teman tim ini tadi berkontribusi memberikan satu sistem ya, yang akhirnya dipakai dan banyak diadopsi oleh IO-IO yang ada di Indonesia ini. Ingat dulu kalau di Raja Wali Indonesia itu dia pakai sistem 3 bendera. Yang menciptakan sistem 4 bendera dan penilaian pinggir itu ya OPPI. Gitu ya, dan OPPI di situ ada Om Sanda di dalamnya. Ya, jadi dulu Om Sanda menjabat sebagai koordinator juri pusat. Gitu teman-teman. Nah, sistem yang dibuat ini tadi akhirnya diadopsi. Yang tuh tadinya juga ya, ada penolakan lah, biasa lah. Itu lika-likunya, dinamikanya seperti itu tuh biasa. Ditolak dulu, setelah itu ngikut gitu ya, itu biasa. Terus dipakai sama Ori, ya dipakai juga di IO-IO yang lain. Gitulah ya. Terus setelah itu Om Sanda ke Ori Jaya. Walaupun nggak lama, di Ori Jaya itu malah sebenarnya di dalam organisasinya sangat sebentar gitu kan ya. Jadi sewaktu saya di Ori Jaya selama kurang lebih 2 bulan itu bisa mengupayakan DPW Jatim, DPW Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Gitu teman-teman ya. Nah, itulah sepak terjang Om Sanda di dunia organisasi. Jadi biasa kok, keluar masuk di organisasi itu biasa. Teman-teman nggak usah nganggap ini sesuatu perpecahan terus dilihat, wah ada apa gitu kan ya. Biasa itu. Ya karena Om Sanda ini berpikir selalu positif gitu kan ya. Maka Om Sanda ini kan orangnya fresh, sering tersenyum, orangnya nggak beban, orangnya merdeka gitu loh teman-teman. Itu Om Sanda. Om Sanda menganggap begini, adanya teman-teman yang keluar, yang akhirnya mendirikan organisasinya sendiri atau lebih berfokus gitu ya untuk mendirikan IO-nya gitu kan, supaya IO-nya juga besar gitu, bisa mengimbangi SMM. Itu adalah sesuatu yang menurut saya bagus. Ya kita juga harus sambut bagus itu. Artinya apa? Kalau di dalam bisnis persaingan itu wajar gitu ya. Ingat teman-teman, membuat lomba itu ada keuntungan di dalamnya. Ya, bersaing itu wajar. Gitu loh ya. Kalau kita berpikir positif, adanya persaingan ini menjadikan kita semangat. Kan begitu pengertiannya gitu ya. Coba begini. Kalau menanggapi secara positif gitu ya, berpikir positif, diharapkan apa? Saya malah berharap tuh adanya persaingan ini menumbuhkan pemain-pemain baru. Artinya jumlah pemain burung itu lebih banyak nantinya, gitu ya. Dan ini akan menghasilkan keuntungan untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bukan hanya panitianya loh ya, tetapi juga mungkin orang yang memproduksi sanggarnya, terus orang yang memproduksi tropinya, terus orang yang jurinya gitu dan sebagainya lah. Gitu. Oke lah. Ngomong-ngomong soal SMM, kita ini harus berterima kasih lah dengan adanya SMM.
Jadi adanya SMM inilah yang mengangkat marwah murai batu ini besar, gitu kan ya. Dan ini adalah satu sejarah. Kalau kita bicara sebelum corona, jarang sekali kita temukan lomba besar yang tiketnya di atas, enaknya ngomong 1 juta lah ya, di Jawa Timur. Kalaupun itu ada, biasanya lebih ke event-event kolosal, gitu kan ya. Anggap aja Piala Kerajaan ya, terus Bung Karno Cup seperti itu, yang umumnya tuh tiket 3.500.000 dapat hadiah mobil, gitu loh teman-teman ya. Dulu itu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan wilayah Sumatera, khususnya di Lampung, terus juga di Jakarta, Jawa Timur tuh urutan terakhir, paling sedikit. Ini pengalaman aja gitu ya. Dan saya kan orang Lampung sebenarnya teman-teman. Jadi saya paham bagaimana perkembangan di sana. Dan sewaktu menjuri dulu juga saya kan cukup sering di Jakarta. Bagaimana lomba di sana, persaingannya bagaimana gitu kan ya. Dalam satu waktu di satu kota ada 2 event, hadiahnya sama-sama mobil. Itu udah biasa di sana. Ya, sewaktu corona itu kan saya kan pulang ke sana itu, ke Lampung, dan ada niat untuk tinggal di Lampung waktu itu, mau pindah ke sana. Lomba di sini, lomba di situ, lomba sana, itu tiketnya di atas 500, 1 juta up lah pokoknya. Itu tiap minggu itu ada pokoknya. Gitu loh ya. Nah, sewaktu saya di Jawa Timur ini, itu 200.000, 300.000 itu udah dibilang cup, gitu ya. Nah inilah yang mengangkat derajat murai batu itu ya, salah satunya SMM. Yang akhirnya orang kan yang di luar sana mikirnya kan, walah itu tuh apa sih, kok tiket kok sampai 5.500.000, 11 juta, 22 juta. Itu gimmick atau gimana? Yang tadinya mereka juga mikirnya nggak percaya. Toh juga itu terbentuk dalam komunitas kan begitu ya. Cuman ya itu tadi, ini sejarah. Dan upayanya seperti ini tadi yang membuat akhirnya apa? Murai batu itu besar. Ya, betul lah yang dikatakan bahwa murai batu ini adalah grade tertinggi di dunia burung, gitu ya. Kasta tertinggi gitu teman-teman. Nah teman-teman, manfaat selebihnya. Nah teman-teman, manfaat selebihnya dari SMM, dengan adanya SMM ini tadi, yang mereka cetak ini kan adalah sistem. Dan saya mengatakan bahwa ini sistem yang bagus, sistem yang dibuat untuk keuntungan semuanya. Jadi kita kalau bicara tentang lomba itu, bukan hanya yang diuntungkan hanya pemainnya, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana jurinya, bagaimana panitia lombanya. Nah gitu lah ya. Nah dengan adanya SMM ini kita akhirnya bisa belajar. Teman-teman, kalau di SMM itu ya, itu kan hadiah nomor satunya tidak 10 kali lipat, gitu ya. Anggap aja itu yang dijadikan hadiah 70%, 30%-nya untuk keuntungan panitianya. Nah kalau di lomba-lomba sebelum adanya SMM, atau sebelum orang-orang ini mengadopsi sistem SMM, lomba itu saya sering temukan lomba gratis berhadiah, mungkin karena undangan-undangan seperti itu ya, atau untuk komunitas, untuk meramaikan. Ada juga yang lomba itu yang paling banyak nih, berapapun pesertanya hadiah keluar tanpa potongan, losgan tanpa potongan, gitu kan ya. Ya, berapapun pesertanya hadiahnya keluar. Anggap aja begini, kalau dia itu tiketnya 1 juta, artinya kan umumnya itu kan 10 kali lipat. Ya, itu udah jadi barang umum. Ya memang seperti itu, 10 kali lipat. 1 juta ya 10 juta. Nah kalau pesertanya cuma 3 atau 5, tekor kan bandarnya. Nah kalau di SMM itu tidak ada tekornya.
Karena udah pakai persentase. Begitu loh ya. Nah, satu itu ya. Terus orang ini juga kan yang tadinya nih ya, awal-awal SMM ada ini kan, wah itu mahal, wah di sana mahal, main di sana gini gitu. Ya toh nyatanya juga pemain-pemain ini akhirnya juga ada yang main di SMM lah ya. Ini karena faktor kurang biasa aja. Nah, SMM konsisten dengan itu ya, akhirnya ya orang terbiasa gitu teman-teman. Oke ya. Itu berarti keuntungan untuk panitianya, keuntungan untuk jurinya. Teman-teman kan permasalahan di lomba itu kadang-kadang kan selalu berpikiran negatif kalau burungnya nggak masuk. Yang katanya jurinya ngodeng lah, yang jurinya dibelilah, lombanya dibelilah, curang lah, inilah, itulah. Tapi pengen aja tetap main gitu kan ya. Dizolimi tapi tetap aja pengennya main. Nah, gimana juri bisa kerja dengan bagus, bisa kerja dengan jujur kalau kita tidak memikirkan tentang kesejahteraan dia? Loginya ketemu teman-teman ya. Jelas ya. Ini ada logikanya nih, gitu ya. Nah, ini pengalaman saya nih teman-teman. Karena dunia burung itu dunia gengsi, ya seperti mana tadi saya katakan, los gantangan, tiket 1 juta, berapapun pesertanya hadiah keluar. Pesertanya cuma 3, adanya keluar 10 juta, anggapnya peserta 5, masih tekor 5 juta kan ya. Nah, ini memang kelihatan lombanya wah gitu kan ya. Tetapi pengalaman ini bisa ditanyakan oleh juri-juri ya, yang dikatakan juri loyalitas pada kicau mania gitu kan. Itu pasti tahu tuh. Kadang bayarannya tidak sesuai, kadang bayarannya itu ditunda. Itu ada pengalaman. Om Sanda ada pengalaman, dan itu sudah sesuatu yang bukan rahasia lagi lah teman-teman. Ya paham lah soal itu ya. Nah, dengan adanya SMM ini tadi, akhirnya apa? Bayaran jurinya itu pantas. Sehingga dengan diharapkan ini tadi apa? Juri itu tidak malang mentereng lagi gitu ya. Apa bahasanya itu? Tidak celingak-cinguk lagi untuk mencari, aduh saya ini kerja ini untuk cari uang. Lah kalau supama kerja terus nggak dapat duit kan, gimana anak saya, gimana istri saya, kan begitu. Tapi kalau udah difikirkan tentang kesejahteraan dia lebih aman, dia lebih tenang, dia fokus untuk menilai burung. Gitu lah teman-teman ya. Oke, selain itu keuntungan lain yaitu di panitianya, di pemainnya. Yang tadinya pemain-pemain ini yang merasa kok dia, wah ini lombanya beginilah begitu ya. Dengan adanya ini kamu lebih nyaman gitu loh. Nyaman main di SMM itu. Kalau yang lain itu cuman mengikuti ya seperti mana media. Maka kalau dipelajari nih teman-teman, media-media yang suka ngesut burung gitu ya, saya rasa nih ya, kalau kita flashback ke belakang, anggap di 3 tahun yang lalu lah gitu ya, 2-3 tahun yang lalu, saya rasa keren-keren media yang ada di wilayah barat lah ya. Oke? Clear ya? Sepakat ya kita ya? Keren mereka. Wah, mereka itu kalau udah bikin video, wah luar biasa. Jredeng, wah, ornamen-ornamennya keluar. Keren lah editannya. Ngesut burungnya juga pas. Terus setelah burungnya disut, nanti dibandingkan gitu kan ya, seolah-olah di framing itu, wow itu begini, nanti menghasilkan pendapat publik gitu kan ya. Nah terus supaya lebih banyak orang mau nonton gitu ya, pokoknya keren lah, sana itu keren. Terus diwawancarai seolah-olah datang ke rumahnya begini, wah konsepnya luar biasa ya. Ngambil gambarnya memang orang-orang profesional. Toh mereka juga itu kan banyak yang istilahnya itu pensiunan di TV teman-teman ya, orang-orang media itu di wilayah barat itu. Pokoknya keren lah di sana itu ya. Setelah adanya SMM, saya bilang kalah telak lah ya. Ya. Jadi
Media-media yang biasa ngeliput di SMM, lihat tuh, viewernya lebih banyak. Ya itulah, itu manfaat lainnya seperti itu. Gini teman-teman, soal orang keluar, orang mendirikan IO lagi, itu hal yang biasa ya. Saya jawab itu tadi adalah hal yang biasa. Ya, ini bukan perpecahan menurut saya, bukan ya. Ya, anggap saja teman-teman kita ini kan di dalamnya ada member, ada pengurusnya juga, dan ada jurinya juga yang keluar masuk ke komunitas lain gitu kan ya. Ini kita anggap sesuatu yang biasa saja gitu ya. Kita harus positive thinking lah, bahwa diharapkan dengan mereka keluar ini semakin membesarkan dunia burung, khususnya murai batin. Gitu aja lah teman-teman. Kalau masalah SMM ini sangat kuat ya. Saya katakan kenapa SMM kuat. Kalau nggak kuat, sistem ini nggak bakalan berjalan loh teman-teman. Ingat ya, jumlah dari juri di SMM itu, kalau kita menjuri itu kan 24 burung, jurinya 4. Ya, ini kalau di konvensional sebelum ada SMM, juri itu kalau udah tiket di atas 1 juta, 12 juri. yang ini loh ya, yang berangkat tugas. Tapi yang masuk ke lapangan biasanya umumnya 6 juri. 6 juri dengan 4 juri, segi kita bayar gitu aja teman-teman ya. Ini kan lebih banyak ya pengeluaran untuk 6 juri. Ya kalau kita pakai sistem SMM ini tadi, yang jelas itu akan meringankan gitu loh ya. Mudah, ringan, efektif. Pengertiannya seperti itu. Maka sistem itu saya katakan sistem bagus. Maka saya suka. Sebelum sampai tiket 22 juta, waktu masih kabar-kabar saja, mungkin ya saya nggak berani ngeklaim bahwa saya media pertama kali yang membicarakan tentang SMM ya, tetapi termasuk saya awal lah membicarakan tentang SMM. Sebelum besar, sebelum 911 bikin lomba di Kediri ya, waktu itu saya sudah bicara soal SMM ya. Walaupun saya belum hadir langsung ke SMM, saya sudah bicara tentang SMM. Saya punya teman yang dia juga menceritakan, dan ini saya kabarkan YouTube. Oh ini bagus. Kalau begini nanti memang ini kuat ya, orang-orangnya juga kuat, dia konsisten mempertahankan sistem ini. Saya yakin orang-orang yang lain ini juga akan mengikuti. Toh nyatanya ya ini harus dipegang nih omongan Om Sanda nih. Banyak IO-IO yang lain itu mengikuti atau mengadopsi sistem yang dipakai SMM. Ya kurang lebihnya itu wajar. Masa mau disamakan persis kan juga enggak gitu loh ya. Ya mungkin ada ditambah-tambah dikit gitu ya. Ya kalau di Lakbet dulu, kalau pakai 4 bendera, mungkin dia nggak pakai 4 bendera, jadi pakai stick gitu ya, atau pakai kecek atau gimana lah ya, seperti itu ya. Tapi pada prinsipnya itu mengadopsi sistem yang ada gitu ya. Seperti mana teman-teman IO-IO yang lain ini kan mengadopsi sistem SMM yang tadinya mungkin kurang sepakat gitu kan. Akhirnya karena ini konsisten, ternyata ini berhasil dan ini memang menguntungkan, ya teman-teman akhirnya ngikut gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Kita perlu berterima kasih pada SMM yang sampai saat ini tetap kokoh ya, tetap bicara tentang kebaikan. Inilah yang aku suka dari bos-bos itu ya. Dengan adanya orang-orang kuat di segi materi ini tadi ya, sehingga apa, dunia burung ini semakin besar gitu ya. Dan senangnya saya apa, dengan adanya dunia ini semakin besar untuk dunia burung, khususnya murai batu, banyak sekali yang mendapatkan keuntungan di dalamnya. Dan ini kan sesuatu manfaat gitu ya. Mungkin gitu aja teman-teman. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.